Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, Pak Wira. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang software virtualisasi Proxmox. Kemudian alasan saya menggunakan Proxmox dari 2018 dan sedikit tentang bagaimana cara mengakses Proxmox tersebut lewat antarmuka web. Simak saja videonya. Pemirsa sekalian, teknologi virtualisasi belakangan ini sudah banyak digunakan juga di dunia pendidikan dan pengajarannya, baik di sekolah SMK ataupun perguruan tinggi. Sudah banyak yang memanfaatkan virtualisasi dalam proses belajar mengajar. Yang kita kenal selama ini adalah ada software VMware, VirtualBox, dan sebagainya. Kali ini saya akan mengangkat software virtualisasi yang cukup powerful dan minim resource, yaitu Proxmox. Penggunaan software virtualisasi untuk membuat mesin maya atau komputer maya yang kemudian nanti digunakan dalam pembelajaran biasanya kita gunakan untuk mengatasi misalnya kekurangan sarpas komputer ataupun untuk memudahkan manajemen sumber daya PC yang biasanya sudah terinstall sistem operasi Windows, di mana kita tidak ingin kemudian mengganti sistem operasi yang sudah ada. Nah, kali ini saya akan mereview tentang penggunaan Proxmox. Nah, jadi saya sudah mulai menggunakan Proxmox itu sejak tahun 2018, kemudian lanjut ke 2019, kemudian 2020 terkena pandemi, mulai tidak saya gunakan lagi karena waktu itu tidak ada pembelajaran di kelas, sehingga di SMK kami anak-anak belajar hanya melalui GC, di mana beberapa anak juga tidak mempunyai sumber daya komputer atau laptop di rumah sehingga tidak mungkin praktek. Nah, sebab saya beralih ke Proxmox dari VirtualBox ya. Jadi awalnya kami di SMK kami itu memakai VirtualBox, kemudian ada beberapa permasalahan ketika kami menggunakan VirtualBox, yaitu yang pertama, tidak semua PC di lab yang kami pakai itu mempunyai spesifikasi yang sama, sehingga ada yang nanti belajarnya cepat, ada yang kemudian lambat. Kemudian VirtualBox atau lab yang kami gunakan itu juga digunakan beberapa tingkatan di kelas. Jadi kadang-kadang ada anak yang nakal kemudian mengganti konfigurasi atau bahkan menghapus mesin maya dari kelas lainnya. Ini tentu saja sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian juga beberapa versi terakhir VirtualBox itu mempunyai fitur yang sebenarnya ingin memudahkan kita, tetapi agak mengganggu kalau menurut saya. Misalnya ketika VirtualBox Host Only Ethernet Adapter itu kita disable, kemudian kita hidupkan kembali, VirtualBox itu meminta kita untuk membuat VirtualBox Host Only Ethernet Adapter yang baru, tanpa kemudian meminta kita opsi untuk menghidupkan yang lama, sehingga nanti sebuah Ethernet adapter host only VirtualBox itu akan ada banyak sekali, dan ini akan membuat bingung siswa yang menggunakan VirtualBox tersebut. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menginstal Proxmox di sebuah komputer PC ya, yang saya gunakan sebagai server di lab ini, dan itu Proxmox-nya saya install bare metal ya, istilahnya bare metal. Bare metal itu apa? Bare metal itu adalah istilah instalasi yang langsung diinstal di mesin. Jadi seperti kita waktu menginstal Linux atau menginstal Windows ya, sistem operasi, ini Proxmox-nya langsung diinstal di komputer itu tanpa ada sistem operasi apapun yang berada di atasnya. Ya, kalau beberapa tutorial di
YouTube yang saya temukan itu adalah menginstal Proxmox di atas software virtual yang lain. Jadi ada yang menginstal di atas VirtualBox, ada yang menginstal di atas VMware. Nah, ini benar-benar yang saya gunakan sejak tahun 2018 adalah Proxmox saya install langsung di sebuah komputer server. Nah, kemudian nanti akan saya buat user ya, dimana per user nanti hanya akan diperbolehkan untuk mengakses satu virtual mesin, di mana nanti user tersebut praktikum dengan virtual mesinnya sendiri-sendiri. Nah, itulah sebabnya Proxmox itu menurut saya lebih aman daripada VirtualBox, di mana masing-masing siswa nanti akan login ke sistem Proxmox, akan mendapatkan mesin yang memang hanya diassign untuk dia, dan dia tidak bisa mengubah konfigurasi mesin milik temannya. Seperti itu. Baik, karena saya sudah menginstal Proxmox beberapa waktu yang lalu, saya tunjukkan untuk mengaksesnya. Ya, bagaimana cara mengakses Proxmox yang nanti akan kita gunakan. Pemirsa sekalian, Proxmox yang kita install itu adalah berbasis command line interface ya. Jadi untuk awalnya kita itu hanya mengetikkan perintah-perintah yang ada di server Proxmox. Cuma Proxmox juga memberikan kemudahan bagi kita untuk manajemen Proxmox itu sendiri, yaitu memberikan interface berupa interface berbasis web, di mana kita bisa mengaksesnya melalui IP address yang sudah kita setting di Proxmox. Ya, mohon maaf ini instalasinya kemarin tidak saya rekam karena langsung bare metal. Ya, di beberapa video-video di YouTube dari user atau channel yang lain sudah banyak. Nah, baik. Untuk mengakses Proxmox, kita buka browser, kemudian kita ketikkan IP address yang kita berikan saat kita menginstal Proxmox tersebut. Nah, di sini saya memberikan 192.168.9.199. Kemudian kita berikan portnya yaitu 8006. Nah, di bawah ini sudah kelihatan sebenarnya ya, karena udah pernah saya buka ya. Jadi di sini udah ada, ini bisa kita klik. Kita tunggu. Nah, seperti ini awalnya ya. Nah, di sini langsung diberikan todongan kita ingin masuk sebagai root, kemudian passwordnya apa. Nah, di sini kita masukkan password yang kita berikan sejak pertama kali kita menginstal Proxmox. Kemudian kita ada dua pilihan untuk realm ya. Realm itu ya kayak universe lah, kayak lingkungan yang akan kita masuki. Untuk root kita pilih yang Linux Spam Standard Authentication, kemudian kita berikan password yang sudah kita set ketika kita menginstal. Nah, ini dia Proxmox yang saya install beberapa waktu yang lalu, di mana spesifikasinya bisa kita lihat di sini. Ya, oke, seperti itu ya. Ini ada nama node-nya, kemudian. Nah, setelah ini mari kita lihat cara membuat virtual mesin untuk nanti akan diinstal di Debian 10 server, dan kemudian bagaimana cara instalasi Debian server 10 di virtual mesin di Proxmox. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian bisa komen atau bertanya, kemudian subscribe dan share video ini kepada pemirsa yang lain. Terima kasih. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.